menetapkan pendekatan dalam hubungan kepada pelanggan. Outline, tujuan loyalitas pelanggan dikembangkan yang berfokus pada pengembangan kemitraan bisnis jangka panjang. Komunikasi interpersonal dilakukan berdasarkan informasi profil pelanggan. Pendekatan loyalitas pelanggan dikembangkan dengan tujuan menarik dan mempertahankan pelanggan sesuai dengan panduan organisasi. Standar layanan diterapkan dalam hubungan dengan pelanggan. Tujuan, peserta dapat membangun loyalitas pelanggan yang berfokus pada pengembangan kemitraan bisnis jangka panjang. Peserta dapat melakukan komunikasi interpersonal berdasarkan informasi profil pelanggan. Peserta dapat mengembangkan loyalitas pelanggan. Peserta dapat membuat standar layanan dalam hubungan dengan pelanggan. A. Pengembangan loyalitas pelanggan. Apa itu loyalitas pelanggan? Tipe-tipe loyalitas pelanggan. Cara mengembangkan loyalitas pelanggan step by step. Pengaruh loyalitas terhadap kemitraan bisnis jangka panjang. Cara mempertahankan loyalitas, anti-churn strategi. Ringkasan inti. 1. Apa itu loyalitas pelanggan? Komitmen pelanggan untuk terus membeli, merekomendasikan, dan bermitra dengan perusahaan meskipun ada alternatif pesaing, tekanan harga, atau gangguan pasar. Tipe-tipe loyalitas pelanggan. Behavioral loyalty. Loyal karena kebiasaan atau kontrak, ciri, repeat order tetapi mudah pindah, resiko sensitif harga. Contoh, klien selalu pakai vendor lama karena sudah biasa. Rapuh, bukan kemitraan. Attitudinal loyalty. Loyal karena kepercayaan dan kepuasan, cili, percaya kualitas, suka brand, mau merekomendasikan. Lebih tahan terhadap kenaikan harga. Jadi fondasi relasi jangka panjang. Value-based loyalty. Loyal karena nilai bisnis yang dirasakan, ciri, pelanggan merasa kalau bukan mereka, operasional saya terganggu. Vendor menjadi problem solver, mulai masuk zona kemitraan. Partnership loyalty atau strategic loyalty. Loyal karena ketergantungan strategis, ciri, co-planning, kontrak jangka panjang, vendor dilibatkan dalam pengambilan keputusan, switching cost tinggi. Kemitraan bisnis jangka panjang. Cara mengembangkan loyalitas pelanggan step by step. Tahap 1. Deliver reliability, no failure zone. Loyalitas tidak akan muncul jika delivery berantakan. Yang wajib, konsistensi kualitas, tepat waktu, SOP jelas, respons cepat. Tanpa ini, diskon dan promo tidak berguna. Tahap 2. Create satisfaction. Jadi, trust. Bangun kepercayaan lewat transparansi harga dan proses. Edukasi klien bukan sekedar jual, follow up pasca layanan. Contoh, apa temuan audit ini bisa berdampak ke sertifikasi tahun depan? Tahap 3. Shift dari vendor ke advisor. Ini titik krusial. Caranya, beri insight bukan cuma deliverable, antisipasi resiko klien sebelum diminta, tawarkan solusi lintas layanan. Contoh, kalau HIR ADC Anda seperti ini, potensi temuan audit SMK 3 tahun depan cukup besar. Klien mulai bergantung secara intelektual. Tahap 4. Lock-in melalui value dan switching cost. Bangun switching cost non-finansial. Knowledge specific client, historical data, sistem kerja yang terintegrasi, relationship antar tim. Contoh, PPE register yang disesuaikan budaya kerja klien, database audit dan corrective action historis. Tahap 5. Formalize partnership. MOU jangka panjang, annual planning bersama, KPI bersama, review strategik periodik. Jadi loyalitas berubah menjadi kemitraan. Pengaruh loyalitas terhadap kemitraan bisnis jangka panjang. Aspek, tanpa loyalitas, dengan loyalitas. Harga, sensitif, lebih fleksibel. Kompetisi, mudah digantikan, sulit digantikan. Kontrak, jangka pendek, multi-year. Diskusi, transaksional, strategis. Resiko churn, tinggi, rendah. Growth, stagnan, cross and upsell. Kemitraan tidak mungkin terjadi tanpa loyalitas tipe 3 dan 4. Cara mempertahankan loyalitas, anti-churn strategi. A. Jangan invisible setelah deal, regular check-in, review pasca proyek, insight update, regulasi, tren. B. Manage ekspektasi secara aktif, jelaskan batasan,
Edukasi resiko, jangan overpromise. C. Tangani masalah dengan elegan. Masalah yang ditangani dengan baik justru meningkatkan loyalitas. Akui kesalahan, perbaiki cepat, beri kompensasi yang relevan. D. Personalisasi relasi. Kenal pain point per klien, beda pendekatan tiap segmen, dokumentasi preferensi klien. Ringkasan inti. Loyalitas pelanggan bukan hasil promo, tetapi hasil dari konsistensi delivery, kepercayaan, nilai nyata, ketergantungan strategis. Semakin tinggi tipe loyalitas, semakin kuat kemitraan bisnis jangka panjang. B. Komunikasi interpersonal dilakukan berdasarkan informasi profil pelanggan. Informasi profil pelanggan yang digunakan untuk komunikasi interpersonal. Cara melakukan komunikasi interpersonal berbasis profil pelanggan. Hubungan komunikasi interpersonal dengan pendekatan pelanggan. Dampak langsung ke loyalitas dan kemitraan. Ringkasan inti. Informasi profil pelanggan yang digunakan untuk komunikasi interpersonal. Profil pelanggan bukan sekedar data demografis, tetapi peta cara berpikir, mengambil keputusan, dan merespons komunikasi. A. Informasi identitas dan peran. Digunakan untuk menentukan sudut bicara. Jabatan, owner, direktur, HSE manager, HR, procurement. Level pengaruh, decision maker, influencer, atau user. Tanggung jawab utama, KPI pribadi. Dampaknya menentukan bahasa, strategis versus teknis, menentukan topik sensitif, biaya, resiko, kepatuhan, reputasi. B. Informasi kebutuhan dan masalah, pain point. Digunakan untuk relevansi pesan. Masalah operasional, resiko regulasi, tekanan audit atau klien atau pemerintah, target internal. Tanpa ini, komunikasi terasa jualan. C. Informasi psikografis, gaya berpikir dan sikap, digunakan untuk cara menyampaikan pesan. Risk-averse versus risk-taker, data-driven versus experience-driven, formal versus santai, reaktif versus proaktif. Ini menentukan apakah pakai data, studi kasus atau cerita. Panjang pendek komunikasi. D. Informasi pola keputusan. Digunakan untuk timing dan struktur komunikasi. Keputusan cepat versus kolektif, siklus approval, sensitivitas harga, preferensi vendor lama. Menghindari, follow-up terlalu agresif, presentasi ke orang yang salah. E. Informasi relasi dan historis interaksi. Digunakan untuk membangun kedekatan. Riwayat proyek, masalah yang pernah terjadi, respons terhadap solusi sebelumnya, preferensi komunikasi, WA, email, atau meeting. Mencegah pengulangan kesalahan. Cara melakukan komunikasi interpersonal berbasis profil pelanggan. Langkah 1. Mapping profil sebelum komunikasi. Minimal Anda tahu peran, pain point, gaya komunikasi, tujuan bisnis. Tanpa ini, komunikasi jadi generik. Langkah 2. Menyesuaikan framing pesan. Satu solusi, banyak framing. Contoh solusi yang sama, training K3. Profil, direktur, resiko hukum dan reputasi, HSE, kepatuhan dan temuan audit, HR, kompetensi dan sertifikasi, procurement, harga dan SLA, bukan manipulasi tapi relevansi. Langkah 3, menggunakan pertanyaan strategis. Komunikasi interpersonal bukan ceramah. Contoh, apa temuan audit terakhir yang paling mengkhawatirkan? Kalau isu ini tidak ditangani, dampaknya ke target tahun ini apa? Jadi membuat pelanggan berpikir, bukan bertahan. Langkah 4, active listening dan konfirmasi. Parafrase ulang masalah klien, konfirmasi asumsi, jangan langsung jual. Contoh, berarti concern utama Bapak bukan biaya training tapi potensi sanksi. Jadi membangun trust. Langkah 5, follow up yang dipersonalisasi. Follow up bukan reminder, tapi value add. Ringkasan diskusi, insight tambahan, referensi kasus serupa. Jadi ini yang membedakan vendor versus partner. Hubungan komunikasi interpersonal dengan pendekatan pelanggan. Pendekatan pelanggan sama dengan strategi. Komunikasi interpersonal sama dengan eksekusi harian. Pendekatan pelanggan. Bentuk komunikasi. Transaksional,
fokus harga dan fitur. Solusi, fokus masalah dan hasil. Konsultatif, fokus risiko dan dampak. Kemitraan, fokus strategi dan perencanaan. Pendekatan menentukan isi, komunikasi menentukan rasa. Dampak langsung ke loyalitas dan kemitraan. Komunikasi interpersonal berbasis profil. Meningkatkan trust, menurunkan resistensi, mempercepat keputusan, menggeser posisi dari vendor menjadi advisor. Tanpa pemahaman profil, salah bicara, salah timing, salah orang, relasi stagnan. Ringkasan inti. Profil pelanggan adalah bahan bakar komunikasi. Komunikasi interpersonal sama dengan alat membangun relasi. Pendekatan pelanggan sama dengan arah strategi. Ketiganya harus selaras. Pendekatan yang tepat tanpa komunikasi yang tepat sama dengan gagal. Komunikasi yang baik tanpa pendekatan yang tepat sama dengan mahal dan melelahkan. C. Pendekatan loyalitas pelanggan. Cara menentukan pendekatan yang tepat sesuai panduan organisasi. Contoh implementasi praktis B2B jasa. Kesalahan umum dalam pendekatan loyalitas. Ringkasan kunci. Cara menentukan pendekatan yang tepat sesuai panduan organisasi. A. Segmentasi pelanggan. Gunakan kriteria, nilai kontrak, potensi jangka panjang, kompleksitas layanan, risiko churn. B. Matriks pendekatan loyalitas. Segmen pelanggan. Pendekatan utama, baru atau kecil, transaksional. Repeat, relasional. Strategis, value-based. Key account, konsultatif. Partner, kemitraan. C. Integrasi dengan SOP dan KPI. Pendekatan harus masuk SOP sales dan account management. Punya KPI, retention, upsell, NPS. Dievaluasi berkala. Contoh implementasi praktis B2B jasa. Organisasi jasa K3 atau ISO atau training. Klien baru, paket harga plus onboarding. Klien aktif, account manager plus review triwulan. Klien strategis, insight regulasi dan risk advisory. Klien utama, annual partnership plan. Kesalahan umum dalam pendekatan loyalitas. Semua pelanggan diperlakukan sama. Fokus promo, lupa nilai. Tidak terdokumentasi, bergantung kedekatan personal. Tidak ada evaluasi loyalitas. Ringkasan kunci. Pendekatan loyalitas sama dengan strategi organisasi. Ada level dan jenis, bukan satu metode. Harus segmentatif dan terukur. Tujuan akhir, kemitraan jangka panjang. D. Standar layanan diterapkan dalam hubungan dengan pelanggan. Standar layanan dalam hubungan dengan pelanggan, apakah perlu? Perlu dan wajib, karena tanpa standar, kualitas layanan tergantung individu. Hubungan pelanggan tidak konsisten. Loyalitas sulit dibangun. Risiko komplain dan churn tinggi. Sulit diaudit dan dikendalikan. Hubungan pelanggan sama dengan proses bisnis, bukan sekedar soft skill. Apa yang dimaksud standar layanan pelanggan? Standar layanan pelanggan adalah seperangkat aturan, prosedur, SLA, dan indikator kinerja yang mengatur bagaimana organisasi berinteraksi, melayani, menindaklanjuti, dan membina hubungan dengan pelanggan. Mencakup pra-penjualan, penjualan, purna jual, pengelolaan relasi jangka panjang. Apakah ada audit sales atau audit hubungan pelanggan? Ada. Dalam praktek profesional dikenal sebagai Sales Process Audit, Customer Relationship Audit, Service Quality Audit, Account Management Audit. Audit ini bisa internal, eksternal, bagian dari audit sistem manajemen ISO.
Standar yang digunakan terkait hubungan dengan pelanggan. A. ISO 9001-2015, paling umum dan kuat. Standar utama untuk layanan dan hubungan pelanggan. Klausul kunci. 5.1.2, fokus pada pelanggan. 8.2, komunikasi dengan pelanggan. 8.5, penyediaan layanan. 9.1.2, kepuasan pelanggan. 10.2, penanganan keluhan dan perbaikan. In. Audit akan melihat apakah komunikasi pelanggan distandarkan, apakah keluhan ditangani, apakah kepuasan diukur dan ditindaklanjuti. B. ISO 10001, 10002, 10004, Customer Satisfaction Series. Standar. Fokus. ISO 10001, janji layanan dan kode perilaku. ISO 10002, penanganan keluhan. ISO 10004, pengukuran kepuasan pelanggan. Sangat relevan untuk audit layanan dan loyalitas. C. ISO 9004, Sustained Success. Fokus ke hubungan jangka panjang, loyalitas pelanggan, stakeholder relationship. Digunakan untuk organisasi mature. D. CRM dan Best Practice Sales Governance. Walaupun bukan ISO, SOP Sales, Account Management Standard, Customer Touchpoint Standard, SLA dan Service Charter, tetap diaudit secara internal. Area yang diaudit dalam hubungan dengan pelanggan. Standar komunikasi pelanggan. Audit cek, apakah ada SOP komunikasi? Media resmi, email, WA, meeting, response time, eskalasi masalah, proses penjualan dan account management. Audit cek, tahapan sales jelas atau tidak, handover sales ke operasional, penanggung jawab akun, review pelanggan berkala, penanganan keluhan dan masalah. Audit cek, sistem pencatatan keluhan, waktu respon dan penyelesaian, analisis akar masalah, tindakan perbaikan. Pengukuran kepuasan dan loyalitas. Audit cek, metode survei, indikator NPS, CAST, retention, tindak lanjut hasil survei. Kompetensi personil yang berinteraksi dengan pelanggan. Audit cek, pelatihan komunikasi, product knowledge, etika dan kode perilaku. Contoh standar layanan yang umumnya ditetapkan. Area, contoh standar, response time. Response time, 1 kali 24 jam. Keluhan kritis ditangani sekurang-kurangnya 48 jam. Follow up pasca layanan, maks 7 hari. Review pelanggan, 1 kali per kuartal. Survei kepuasan, minimal 1 kali per tahun. Standar harus realistis dan terukur. Hubungan standar layanan dengan loyalitas pelanggan. Tanpa standar, hubungan personal tidak sama dengan hubungan profesional. Dengan standar, konsistensi pengalaman pelanggan, kepercayaan meningkat, loyalitas terbangun, mudah naik ke kemitraan. Loyalitas tidak lahir dari niat baik, tapi dari sistem yang konsisten. Ringkasan kunci. Standar layanan harus diterapkan dalam hubungan pelanggan. Audit sales atau hubungan pelanggan itu nyata dan penting. ISO 9001 tambah ISO 10002/10002/10004 adalah referensi utama. Yang diaudit bukan keramahan, tapi proses dan konsistensi. Standar layanan sama dengan fondasi loyalitas dan kemitraan jangka panjang.